Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Apa kabar semua saudara, sahabat yang saya kasihi? Saya berharap dan berdoa semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Amin. Di tengah-tengah situasi COVID-19 yang hampir memasuki tahun yang kedua ini, kita semua merasakan apa dampak yang kita alami sebagai umat Tuhan, bahkan semua manusia di muka bumi ini mengalami apa yang terjadi sebagai akibat dari COVID-19. Oleh karena pergumulan itulah saudara, saya ingin mencoba membahas topik yang akan bersama-sama kita pelajari pada hari ini, yaitu apa kata Alkitab tentang COVID-19. Saya menyadari bahwa tema ini bukan satu tema yang mudah. Namun saya harus memberikan dulu penggarisan saudara-saudara bahwa melalui tema ini tidak ada niatan, tidak ada maksud sebagai satu penilaian atau satu penghakiman kepada semua kondisi yang ada. Bahkan dengan segenap hati saya juga turut berduka atas segala semua keluarga, semua sahabat yang telah kehilangan sanak saudara akibat COVID-19. Kita berharap semua yang terjadi ini akhirnya bisa selesai karena Tuhan berserta dengan kita semua. Yang pertama yang ingin saya gariskan saudara, istilah COVID-19 tidak terdapat di dalam Alkitab. Tetapi virus atau wabah COVID-19 itu sesungguhnya sudah ada dalam berbagai bentuk dan itu dicatat di dalam Alkitab. Yang kedua, kita akan melihat apa sih penyebab dan tujuan COVID-19 yang terjadi dengan segala versi yang ada di dalam Alkitab itu. Kemudian, yang ketiga, bagaimana akibat COVID-19 bagi manusia menurut Alkitab. Yang keempat, apa solusi bagi COVID-19 yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya menyadari saudara bahwa COVID-19 telah menimbulkan berbagai perasaan, pengalaman, bahkan telah menimbulkan berbagai interpretasi. Ada interpretasi yang memang sungguh-sungguh kita bisa dapat terima, tetapi juga ada interpretasi yang menurut saya keliru. Dan kalau saudara perhatikan satu link yang saya, atau satu konten yang saya telah pernah buat 1 tahun yang lalu tentang COVID-19, di mana ada interpretasi yang berkata bahwa dengan berbahasa roh kita bisa mengantisipasi COVID-19. Saudara bisa menyaksikan ulang, atau bagi saudara yang belum menyaksikan, saya akan sertakan linknya pada episode kali ini. Nah, mari kita perhatikan yang pertama. Kalau saudara perhatikan, sebenarnya COVID-19 dalam bentuk tulah bara pada manusia memang tidak disebut COVID, tetapi pengalaman kita hari-hari ini juga sebenarnya merupakan satu pengalaman yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Kalau saudara perhatikan, bentuk tulah bara pada manusia itu kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 9 ayat 8 sampai 12. Bentuk tulah itu adalah satu bentuk penyakit atau sejenis antrak pada kulit. Ya, penyakit kulit bisul adalah salah satu dari 10 tulah yang dibawa Tuhan ke Mesir atau dijatuhkan Tuhan ke satu bangsa. Tuhan mengancam, bahkan bukan hanya bangsa Mesir, tapi kalau kita memperhatikan juga di dalam Ulangan 28 ayat 27 dan 35,
Tuhan juga memberi ancaman kepada umatnya, jika mereka tidak taat, maka wabah yang sama, tulah yang sama, kutukan yang sama, penghukuman yang sama akan terjadi bagi umat Tuhan. Jadi dengan demikian kita lihat ternyata ada wabah, ada tulah, ada penyakit yang memang tidak disebutkan namanya seperti yang kita tahu sebagai COVID-19. Tetapi itu satu bentuk yang lain. Yang tentu dari pengalaman ini nanti kita akan belajar apa solusinya bagi kita. Kemudian yang berikut, kalau kita memperhatikan ya, tulah yang berikut itu juga terdapat pada penyakit sampar pada ternak. Dalam bahasa Alkitabnya disebut dengan deber. Ya, itu bisa kita baca di dalam Keluaran pasal 9 ayat 1 dan 7. Ya, penyakit sampar, tulah dan wabah. Kata ini biasanya disebutkan bersama-sama dengan kata-kata seperti kelaparan, kejahatan, darah, penghakiman, pedang, dan binatang buas. Ini satu gambaran yang mengerikan yang harus dialami oleh ternak tetapi juga oleh manusia pada masa keluaran. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan, ini terdapat dalam berbagai nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia kepada umat Tuhan ketika pada masa di mana dia melayani. Saudara perhatikan, sekali lagi, istilah yang kita kenal COVID-19 memang tidak ada. Tetapi perlakuan atau tulah yang sama, ya, yang memiliki dampak yang luar biasa, ternyata ribuan tahun yang lalu telah terjadi bagi banyak orang. Khususnya dalam konteks Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai 7, itu terjadi kepada satu bangsa besar, itulah bangsa Mesir. Tentu kita akan bertanya, mengapa itu terjadi? Apa yang mendorong Tuhan yang sebagai subjek atau sebagai pribadi yang dengan kedaulatannya mendatangkan, menghujani satu bangsa dengan satu bentuk tulah yang begitu mengerikan kepada ternak-ternak mereka, tetapi juga kepada manusia pada zaman itu. Kita memperhatikan saudara, segala jenis penyakit sampar yang mengakibatkan kematian. Dan penyakit sampar itu selalu dikirim oleh Tuhan sebagai hukuman. Nah, ini sesuatu hal yang perlu kita pelajari bersama. Ternyata Alkitab kita telah membuka satu wawasan sejarah yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian mari kita lihat saudara, ya. Mari kita jawab pertanyaan yang selanjutnya. Apa yang menyebabkan Tuhan mendatangkan tulah? Bolehkah kita katakan, apa yang menyebabkan Tuhan mendatangkan COVID-19? Sekali lagi saya ingin kita melihat ini dengan pikiran yang jernih. Tentu ada paralelnya. Mungkin kita akan berkata, mana mungkin Tuhan mendatangkan COVID-19? Tapi kita akan melihat, kita akan belajar dari pengalaman-pengalaman umat Tuhan pada waktu itu. Ini sangat jelas. Ya, sekali lagi, sebagaimana apa yang saya katakan dalam pembukaan tadi, saya tidak bermaksud untuk menilai atau menghakimi atau menyudutkan satu pihak tertentu. Tapi mari kita belajar, khususnya orang-orang Kristen, bahwa sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini tidak terjadi begitu saja. Saya yakin kita berada di dunia yang sama, di mana ada Tuhan yang satu, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa dan berintervensi atas sejarah kita masing-masing. Saya justru akan bertanya, apakah di tengah-tengah COVID-19 yang hari-hari ini terjadi, Tuhan tinggal diam? Atau ada sesuatu yang sedang Tuhan rencanakan? Kalau kita membaca Alkitab dan kita belajar hari ini, maka saya berani katakan, salah satu penyebab kita lihat dalam bagian-bagian ini. Saudara, kita lihat,
umat Tuhan diperbudak bangsa Mesir dengan kerja rodi dan penuh dengan kekerasan. Ya, kurang lebih 400 tahun bangsa Israel, umat yang dipilihnya itu yaitu diperbudak, ya, dengan kekerasan oleh satu bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian yang berikutnya, kalau kita memperhatikan, ya, pembunuhan terhadap bayi laki-laki dari umat Tuhan. Wah, ini sesuatu yang membuat kita merinding. Jadi ada penyebabnya. Mengapa dalam satu untayan sejarah Tuhan dalam kedaulatannya harus menghajar, ya, saya tidak katakan mengajar, tapi menghajar satu bangsa karena perlakuan yang tidak adil terhadap umat pilihannya. Kemudian yang ketiga, saudara, kalau kita memperhatikan pembunuhan seluruh anak laki-laki dari bangsa Israel. Jadi dengan demikian jelas, ada reason, ada alasan yang jelas. Apa yang membuat Tuhan terdorong untuk melakukan koreksi, ya, kepada satu bangsa yang besar, yang dengan semena-mena memperlakukan umatnya dalam penindasan selama kurang lebih 400 tahun. Dan dia mendatangkan tulah yang mengakibatkan berbagai tragedi dalam kehidupan manusia pada waktu itu, khususnya bagi bangsa Mesir. Sekali lagi, saudara, silakan kita merenungkan, mungkinkah COVID-19, saya sedang bertanya, saya tidak menyatakan sesuatu, tapi saya sedang bertanya, mungkinkah COVID-19 yang kita alami hari-hari ini juga adalah sebagai akibat, ya, terjadinya penyimpangan-penyimpangan, terjadinya perlakuan-perlakuan yang tidak benar dalam kacamata Tuhan. Mungkin saudara dan saya tidak dapat melihat, tapi dikatakan firman Tuhan, Tuhan melihat dari surga setiap perbuatan manusia tanpa kecuali. Dan saya sangat yakin dengan bagian firman Tuhan ini. Bagian firman Tuhan ini tetap relevan untuk kita hari ini. Jadi salah satu penyebab apa yang kita alami hari-hari ini, saya boleh katakan ini sebagai salah satu bentuk penghukuman Tuhan. Kemudian yang berikut kita lihat, ya, saudara, apa tujuan Tuhan? Apakah hanya semata-mata itu mau menunjukkan penghukuman? Apa tujuan Tuhan bagi mereka yang tidak percaya kepadanya? Tentu Tuhan punya tujuan. Ada purpose yang jelas. Apa yang menjadi goalnya Tuhan dalam konteks kitab Keluaran? Mari kita perhatikan. Ya, kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, dari situasi penindasan yang dialami oleh umatnya, ditindas oleh satu bangsa yang besar, itu bangsa Mesir, Tuhan ingin menunjukkan dialah satu-satunya Allah. Jadi kalau saudara perhatikan sebenarnya, tulah pertama sampai dengan tulah yang ke-10 dalam kitab Keluaran, meskipun kita tidak membahas keseluruhan tulah itu, sesungguhnya ini sekaligus juga menunjukkan bagaimana Tuhan memiliki superioritas atas semua ilah-ilah, dewa-dewa yang dipertuhankan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu Yahweh, Allahnya Israel dan Allahnya kita. Ya. Kemudian yang berikut, untuk menunjukkan ciri khas naturnya, keunikannya, kuasanya. Ya. Apa yang kita lihat dalam tulah yang pertama, air menjadi darah dan seterusnya. Memang ini menurut penelitian ada satu kondisi alami. Tetapi ketika kita melihat penyebab dan intensitas yang terjadi pada tulah-tulah itu, maka itu tidak dapat disamakan sebagai satu kejadian yang bersifat alami. Sesungguhnya di sini Tuhan ingin menunjukkan pribadinya, naturnya, keunikannya.
dan kuasanya. Kita tahu ketika tulah-tulah itu terjadi, Firaun dan seluruh tentara-tentaranya berbuat hal yang sama. Tapi kita lagi-lagi melihat bagaimana kuasa Tuhan tidak pernah dapat tertandingi oleh ilah-ilah yang diyakini oleh bangsa Mesir. Yang berikutnya, apa yang dibuat oleh Tuhan, dia juga ingin menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan yang khusus dengan umatnya Israel. Dia ingin menunjukkan bahwa ada janji yang telah mengikatnya, mengikat Tuhan sendiri. Itulah janji kepada Abraham. Ada sesuatu yang tidak dapat dia pungkiri, bahwa dia telah berjanji. Dia akan memilih dan telah memilih satu umat. Dan itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Perhatikan saudara, luar biasa. Kalau kita mau mencoba melihat ini dalam kondisi kita hari ini, sesungguhnya ini membuat kita harus bangkit sebagai umat Tuhan. Kemudian yang berikutnya kita lihat, untuk menunjukkan bahwa dewa-dewa Mesir bukanlah Allah. Tidak ada Allah yang lain selain Yahweh. Allah yang kita sembah hari ini di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya Allah. Sesungguhnya yang lain bukan Allah, tetapi Allah yang diciptakan oleh manusia karena keberdosaannya. Kemudian saudara perhatikan, kalau kita melihat apa akibat dari tulah yang Tuhan datangkan. Saudara perhatikan, ya, dari tulah pertama, jadi ini sebenarnya satu proses yang begitu panjang. Ada kehancuran pusat perekonomian. Kita tahu ketika Tuhan mendatangkan air menjadi darah, ya. Saudara perhatikan di situ, Sungai Nil ini menjadi pusat perdagangan, menjadi pusat, menjadi sumber kehidupan, air menjadi pusat segala-galanya. Dan kalau kita perhatikan juga, ini menjadi pusat peribadatan. Nah, itu Tuhan hancurkan. Kemudian akibat yang kita lihat, pertanian rusak, ternak-ternak mati, ya. Kemudian kehancuran pusat penyembahan ibadah, ya. Kalau kita bandingkan dengan COVID-19 yang hari ini, bukankah seluruh aspek kehidupan kita mengalami distorsi, mengalami gangguan? Ya. Kita melihat bagaimana akhirnya hubungan satu dengan yang lain. Ya, misalnya perekonomian kita juga mengalami kehancuran. Hubungan sosial, pendidikan, dan banyak hal yang terjadi. Dan ternyata itu terjadi. Kehancuran punya pusat penyembahan. Kemudian kehancuran kehidupan sosial, ya. Dan kalau kita perhatikan, pada akhirnya banyak kematian yang terjadi. Sekali lagi, ini kondisi yang berlangsung juga hari-hari ini. Berapa banyak jiwa yang mati oleh karena COVID-19. Sehingga saudara, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Kemudian mari kita lihat kembali. Kalau tadi tulah, ya, penghukuman, wabah, baik kepada ternak, kepada manusia, kepada alam semesta, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Maka sekarang mari kita lihat, ternyata tulah yang sama juga Tuhan datangkan kepada umatnya. Ini hanya salah satu contoh. Saudara bisa lihat contoh-contoh yang lain, misalnya dalam kitab Yoel dan seterusnya. Ya, dalam kitab Amos kita membaca tulah yang didatangkan Tuhan kepada umatnya. Sehingga sekarang kita harus berpikir seimbang. Tidak ada penghakiman bahwa COVID-19 hanya dialami oleh orang-orang yang tidak percaya. Tidak. Semua mengalaminya. Tetapi tentu dari pembelajaran ini kita harus tahu, kita harus bisa melihat sudut pandang yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Mari kita lanjutkan, ya. Kalau kita memperhatikan
apa yang terjadi pada waktu itu. Kalau kita membaca Amos pasal 4 ayat 9, ada hama dan penyakit. Ya, saudara perhatikan. Ada hama dan penyakit, ya. Ya, kalau saudara membaca, itu bentuk kutukan, bencana alam, atau hukuman ilahi. Saudara bisa lihat ayat-ayat ini. Dan kalau saudara perhatikan, apa yang terjadi dalam kisah Amos itu, sesungguhnya dikatakan itu penyakit itu adalah efek yang dihasilkan oleh angin panas yang kering yang bertiup. Ya, kalau saudara perhatikan, ada medium. Ya, kalau saudara hari ini juga memakai masker sebagai salah satu pelindung yang harus, sebagai protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Ternyata, saudara perhatikan, apa yang dijelaskan oleh Amos dalam pembacaan ini sangat jelas. Ya, bahwa penyakit itu adalah efek yang dihasilkan oleh angin panas kering yang bertiup. Ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Saudara bisa baca nanti Kejadian pasal 4 ayat 16, ya. Kemudian ayat 23 dan ayat 27. Jadi hama itu, penyakit itu, ya, menular melalui udara. Sekali lagi, istilah COVID tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi bentuk-bentuk yang hampir sama, ya, dan proses-proses yang terjadi penjangkitan yang hampir sama, ternyata dijelaskan di dalam Alkitab. Kemudian mari kita lihat, ya, apa yang terjadi buktinya? Penyakit maut dan perang. Ini istilah yang sama sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya dalam kitab Keluaran. Kematian terjadi. Ya. Ini yang kita perhatikan, saudara. Ada kematian bagi orang-orang percaya. Sekali lagi, Alkitab itu begitu fair. Dia menjelaskan secara seimbang. Bukan hanya orang yang tidak percaya, tetapi orang yang percaya yang pada akhirnya juga meninggalkan Tuhan, juga mengalami apa yang disebut dengan penyakit maut dan juga peperangan yang membawa kematian bagi mereka. Kemudian mari kita perhatikan bagian yang berikutnya. Ya. Nah, apa yang menyebabkan Tuhan mendatangkan tulah itu? Kalau tadi dalam konteks orang yang tidak percaya, sekarang dalam konteks orang yang percaya. Mari kita perhatikan, ya. Ternyata salah satu alasan yang jelas kalau saudara baca pasal 4, berulang kali Tuhan katakan, namun kamu tidak berbalik kepada aku. Tidak adanya pertobatan, hidup dalam kejahatan yang terus menerus. Saudara perhatikan, bagian firman Tuhan ini begitu tegas. Dosa menjadi salah satu alasan mengapa Tuhan, ya, mendatangkan tulah. Dosa menjadi salah satu penyebab terjadinya COVID-19 kalau kita melihat dari konteks Alkitab. Kemudian kita lihat, ya, apa dosa mereka? Ya, mereka menolak firman Tuhan yang tertulis. Silakan baca pasal 2 ayat 4. Kemudian apa lagi? Ya, para nabi yang seharusnya menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu justru mereka bungkam. Atau kalau saudara perhatikan, ya, jadi yang melakukan ini bukan orang yang nggak percaya, tetapi yang melakukan ini, kalau misalnya kita pakai bahasa yang relevan dengan kita hari-hari ini, jadi yang melakukan ini adalah sesama anggota gereja, sesama hamba-hamba Tuhan, sesama orang percaya, saling ribut, saling mencoba menghambat satu dengan yang lain dalam pemberitaan firman Tuhan. Perhatikan itu, ya. Kemudian yang berikutnya, orang yang kehidupannya menjadi contoh, mereka justru jerumuskan ke dalam dosa. Para imam nabi,
Mereka beri minuman keras dengan tujuan supaya mereka mabuk dan tidak lagi dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini perbuatan yang sadis, saudara. Ya, mari kita lanjutkan. Ibadah yang pura-pura. Saudara perhatikan Amos pasal 4. Ya, saya ingin membacakan Amos pasal 4. Ini satu hal yang kita perhatikan. Amos pasal 4 ayat 4 sampai 5. Ya, kalau saudara perhatikan ayat itu. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahkanlah persembahanmu pada hari yang ketiga. Saudara perhatikan. Ini satu bahasa sindiran sesungguhnya. Kenapa bahasa firman Tuhan ini begitu tajam? Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Saudara tahu Betel? Bait El, tempat Tuhan berdiam. Tetapi Tuhan katakan dengan bahasa sindiran, datang ke sana dan di sanalah kamu berbuat jahat. Ini sesuatu yang sangat ironis. Justru di tengah-tengah kekristenan, di dalam ibadah, di dalam gereja terjadi kejahatan. Terjadi berbagai bentuk-bentuk dosa. Maka Tuhan melakukan penghukuman yang sedemikian rupa. Dan saudara perhatikan apa akibatnya. Kalau kita lihat bagian berikutnya, ya. Saudara lihat akibat yang pertama terjadi kelaparan. Ya. Amos memakai bahasa kiasan. Kalau saya boleh bacakan untuk kita. Dia memakai satu bahasa kiasan. Kalau saudara perhatikan pasal 4 ayat yang ke-6. Saya membacanya untuk kita. Sekalipun aku ini memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu. Saudara perhatikan. Gigi yang tidak disentuh makanan ini mau menjelaskan, ya. Ini bukan gigi Pepsodent, ya, maaf kalau saya menyebut merek. Ya, ini bukan gigi karena kita sikat gigi setiap saat. Tapi ini mau menjelaskan tidak adanya makanan. Ini satu krisis pangan yang luar biasa. Perhatikan. Ini pengalaman kita. Setiap hari kita mendengar melalui media sosial, melalui televisi dan sebagainya. Di mana-mana orang mencerit, ya, memakai pamflet, brosur-brosur atau apa itu namanya, pengumuman-pengumuman tentang keberadaan mereka yang mengalami kehancuran. Dan sangat ironis, bangsa kita mengalami berbagai bentuk krisis, termasuk kelaparan. Ya, kemudian mari kita perhatikan lagi, ya, ada kekeringan. Mungkin bisa dibalikkan juga. Ada banjir. Ya toh? Di satu tempat kita lihat, untuk mendapatkan air bersih orang harus berjalan sekian kilometer. Tetapi di tempat yang lain, seluruh bangunan rumah, seluruh wilayah terendam banjir. Dan banyak yang menjadi korban. Kita perhatikan ini. Ini akibat. Dan ini dibuat Tuhan bukan bagi orang yang tidak percaya, tetapi justru kepada orang percaya. Ya, jadi supaya tayangan saya sekali lagi, ya, video ini tidak bertujuan untuk mendiskreditkan satu golongan, tapi jelas semua pihak terlibat di dalamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana solusi yang ada. Kemudian ada kematian. Betapa banyak korban. Betapa banyak yang kehilangan orang tua, sanak saudara, anak. Ada anak-anak yang menjadi yatim piatu. Kita bersyukur kalau pemerintah kita memperhatikan mereka dan ada kesaksian-kesaksian mereka akan disekolahkan, dipelihara oleh pemerintah. Puji Tuhan. Tetapi kematian itu sepertinya tidak pernah berhenti, seperti tamu yang tidak diundang. Terus datang, terus datang. Tapi kita harus kembali kepada
Apa yang menyebabkannya, saudara? Apa yang menyebabkan tulah itu terjadi dalam zaman Alkitab? Saya sangat yakin itu juga yang terjadi dalam zaman kita. Saya yakin Allah yang dulu berkarya, Allah yang sama berkarya hari ini, dan Dia berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Yang berikutnya, saudara perhatikan. Ya, kalau saudara perhatikan di situ, ya, ada kehancuran kota-kota. Terjadi peperangan. Terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Saudara, ini 2 poin penting. Jadi apa penyebabnya dan apa akibatnya? Baik bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, baik bagi mereka yang dikatakan umat Israel, tetapi ternyata hidup di dalam dosa. Tuhan itu Tuhan yang adil. Perhatikan. Tuhan yang tidak pernah mentolerir siapapun. Tidak ada yang kebal terhadap dosa. Dan kalau kita perhatikan, penghukuman yang sama yang dialami oleh Mesir, ternyata penghukuman itu juga terjadi pada umat Tuhan dalam zaman Amos. Nah, sekarang bagian yang ketiga, ada satu bentuk ya yang bisa kita lihat. Ada tulah bagi orang yang beriman. Dan Alkitab catat begitu luar biasa. Jadi bukan hanya orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan hanya umat Tuhan yang pura-pura, yang tetap berdosa, tetapi kepada orang yang sungguh-sungguh. Perhatikan. Kurang apa? Penjelasan Alkitab kita ini. Ya, kalau kita perhatikan misalnya Ayub 2 ayat 7. Dia mengalami begitu rupa. Ya, saya tidak sedang mengekspos semua pengalamannya, tapi salah satu bentuk ya penderitaan Ayub secara fisik. Ya. Dan menurut penelitian, ya, apa yang diderita oleh Ayub, bisul ya, bisul yang meletup-letup mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga dikatakan dia tidak lagi bisa berpakaian, dia tidak bisa lagi tidur semalam-malaman selama terus-menerus terjadi. Dan penderitaannya begitu luar biasa. Dan menurut penelitian, penyakit ini disebabkan oleh kuman. Tapi saudara perhatikan, apa yang dialami oleh Ayub jelas adalah pencobaan setan atas seizin Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Jadi iblis pun, setan pun ada dalam genggaman Tuhan. Kalau saudara perhatikan bagian ini, maka ini kita bisa belajar. Ya. Kita tidak boleh menghakimi satu dengan yang lain. Ternyata semua mendapatkannya. Tentu dengan alasan dan tujuan, ya. Dan apa akibat-akibatnya tentu berbeda. Mari kita lihat apa yang terjadi, ya. Kemudian solusinya. Apa solusi? Ya, kalau saudara perhatikan. Solusi bagi yang tidak percaya, tentu mereka harus berpaling dari yang jahat dengan segenap hati. Apakah mereka orang yang belum mengenal Tuhan seperti bangsa Mesir atau bangsa Israel yang pura-pura beribadah, hidup dalam kemunafikan, hidup di dalam dosa yang dimulai dalam lingkungan rumah Tuhan seperti yang saya bahas tadi? Mereka harus berpaling dari yang jahat dengan segenap hati. Tidak ada tawar-menawar. Saya sangat yakin kalau Tuhan mampu dengan perbuatan-perbuatannya ajaib memimpin satu umat dengan tongkat di tangan Musa. Dia bisa membelah laut Cebrau, mengubahnya menjadi jalan tol. Saya sangat yakin. Karena Alkitab yang saya yakini, Tuhan yang saya percayai adalah Tuhan yang kuasa. Saya sangat yakin Dia pun bisa membuat COVID-19 ini dalam waktu seketika sirna dari muka bumi. Tapi tentu
dia ingin mendidik setiap orang, ingin mengajar setiap orang untuk mengenal dia. Dia tidak pernah berbuat sesuatu atau dia tidak pernah menghukum seseorang tanpa maksud supaya orang itu kembali kepadanya. Bukankah di dalam 1 Petrus dikatakan dia tidak menghendaki seorang pun binasa? Saya sangat yakin ini. Tanpa kecuali. Sehingga sebenarnya COVID-19 ini, setiap orang tanpa kecuali, engkau orang Kristen, engkau agama lain, siapapun, ini harusnya membawa kita berpaling dari yang jahat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tidur. Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Kemudian yang berikut, kalau kita sudah berpaling dari yang jahat, maka langkah berikutnya, mari kembali kepada Allah yang hidup. Itu pertobatan. Berpaling dari, ya, kembali kepada. Ya. Jadi kita tidak berdiam, kita kembali kepada Tuhan. Kita melayani dia, kita mengasihi dia, kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu artinya kembali kepada Allah yang hidup. Sekali lagi, dengan iman saya sangat percaya. Dan itu yang saya yakini. Ada banyak pengalaman di dalam kitab suci yang tidak bisa kita tutupi. Apa yang Tuhan tidak bisa dapat lakukan? Tidak ada. Mujizat-mujizat yang begitu spektakuler terjadi di zaman perjanjian lama. Tuhan lakukan. Dan saya yakin pengalaman kita hari-hari ini tidak lebih besar, tidak lebih parah, tidak lebih kritis dari pengalaman-pengalaman dalam sejarah, khususnya yang dicatat di Alkitab. Tapi saudara perhatikan, tangan Tuhan yang tidak pernah diam. Pandangannya kepada kita yang mengalami berbagai krisis hari ini. Dia menginginkan kita kembali kepada Dia. Siapapun saudara yang menyaksikan tayangan ini. Saudara yang belum percaya kepada Yesus Kristus, ini kesempatannya. Kalau saudara menyimak dari awal, sekali lagi, tanpa ada penghakiman dalam konten ini, saya sedang menyampaikan isi hati Tuhan kepada kita, supaya kita kembali kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Kemudian mari kita perhatikan solusi bagi yang percaya. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Ayub. Dia sujud menyembah Tuhan. Dia mengakui kedaulatan Tuhan. Dan dia tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Ada pengakuan. Saudara, jangan dibodoh-bodohi oleh interpretasi yang keliru tentang COVID-19. Ada sekelompok orang yang sebenarnya berusaha ya untuk mengacau balaukan keadaan bangsa kita. COVID-19 real dan ini menjadi fakta. Itu terjadi. Itu bukan unsur-unsur lain, itu terjadi murni sebagai tulah, murni sebagai wabah, murni sebagai satu penyakit yang sedang mewabah di dunia. Bukan intrik politik, bukan intrik apapun. Mengapa saya katakan begitu? Karena saya yakin Alkitab yang saya percayai. Apa yang terjadi sekarang ini bukan terjadi begitu saja, tetapi ada korelasinya dengan peristiwa-peristiwa dalam sejarah umat Tuhan. Kemudian ada pengakuan tentang kebodohan diri sendiri. Saudara perhatikan. Apa yang dikatakan Ayub setelah dia menerima jawaban dari Tuhan. Dia katakan, Tuhan, aku menutup mulutku karena aku tidak dapat berkata apa-apa. Apa yang ingin saya katakan? Dengan COVID-19 hari-hari ini, mari kita merendahkan diri. Jangan membuat komentar, jangan membuat konten-konten yang justru memperparah. Jangan menuding satu dengan yang lain. Jangan mempersalahkan pemerintah apalagi. Ya, saudara perhatikan ya. Saya kasihan juga.
Kau lihat kondisi-kondisi yang terjadi hari-hari ini. Hamba-hamba Allah yang dipercaya duduk di pemerintahan, ya, seringkali merasa terzolimi oleh pribadi-pribadi, oleh oknum-oknum yang hanya omong doang, tanpa kerja, tanpa karya. Kalau saudara perhatikan di sini, mari kita bersama merendahkan diri, siapapun kita. Ya, Ayub menutup mulutnya karena dia berhadapan dengan yang maha kuasa. Wah, ini luar biasa, saudara. Kemudian yang sungguh luar biasa, melalui COVID, melalui penderitaan, melalui sakit penyakit, melalui itulah orang yang beriman justru memiliki pengenalan dan pengalaman yang semakin intim dengan Tuhan. Jadi teman-teman, dampak COVID tidak boleh memisahkan kita dari Tuhan. Ya, pembatasan-pembatasan apapun yang kita alami hari ini tidak boleh membatasi hidup kita dari Tuhan. Dan tentu juga tidak boleh membatasi kita dalam relasi kita dengan sesama. Oke, kita boleh berjarak, kita boleh menjaga jarak, tetapi relasi kita dengan sesama harus tetap harmonis. Dengan semua kecanggihan teknologi kita dapat jangkau relasi-relasi itu. Tetapi apalagi dengan Tuhan, jangan pernah tertidur, jangan pernah mati imanmu oleh karena COVID-19. Ini satu hal yang luar biasa. Yang terakhir, kalau kita perhatikan, ada pertobatan. Pertobatan di sini sesungguhnya lebih tepat dikatakan ada satu peningkatan iman. Ada satu kondisi di mana Ayub mengalami perjumpaan, pengalaman yang luar biasa. Apa yang dia pikirkan bisa keliru, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan memberitahukannya, Tuhan menjawabnya. Begitu rupa Tuhan melawat, mengajar Ayub dengan cara-cara yang luar biasa. Dan akhirnya dia katakan, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang patut disembah. Tuhan yang melebihi materi. Tuhan yang melebihi harta. Tuhan yang melebihi segala sesuatu. Saudara, mari kita tiba pada kesimpulan melalui tayangan hari ini. Kesimpulan kita yang pertama, COVID-19 sebagaimana paralel atau sinonim-sinonim yang sama itu tadi yang saya jelaskan, itu merupakan salah satu tulah penghukuman atas manusia yang tidak percaya kepadanya. Saudara jangan membaca kesimpulan tanpa mengikuti uraian saya dari awal, supaya saudara tidak salah. Ya, karena konten ini tentu saya buat juga dengan pemikiran dan pergumulan. Oke, kemudian yang kedua, COVID-19 merupakan salah satu cara yang dipakai Tuhan bagi umatnya agar terus bertobat. Jadi lihat semua lapisan. Nah, yang ketiga, COVID-19 sebagai sarana ujian bagi mereka yang percaya sehingga memiliki pengenalan dan pengalaman. Saudara perhatikan, kata pengenalan dan pengalaman yang lebih intim dengan Tuhan. Saudara, saya sungguh memuji Tuhan jika hari ini saya bisa menyampaikan bagian firman Tuhan ini. Karena kita semua sedang berada dalam posisi dan kondisi yang sama. Hanya pertanyaan saya, apakah iman kita tetap kuat? Apakah iman kita justru bertumbuh di tengah-tengah COVID-19 yang ada, yang belum sirna sampai hari ini. Dan yakinlah, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita percayai, Allah yang mengasihi kita lebih dari apapun, Allah yang berkuasa, sehingga kita tidak perlu takut. Tapi mari kita terus sebagai warga negara surga, tetapi sekaligus sebagai warga negara Indonesia,
Mari kita patuh kepada apa yang menjadi peraturan pemerintah. Kita patuh kepada semua peraturan-peraturan yang terjadi. Semua untuk menjaga keselamatan kita. Karena Alkitab katakan, kita harus menghormati pemerintah. Karena kita adalah warga surga, tetapi sekaligus juga warga negara Indonesia. Kiranya bagian firman Tuhan dan uraian atau topik khusus hari ini bisa menjadi berkat bagi semua saudara sahabat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam.